sobat ambiar di rumah di pagi-pagi ambiar. Mata Band. Yang atas matamu, karena ku hanya melihat semua dari parasmu. Terakhir kau bilang padaku kau tak akan, tetapi ternyata dirimu bermain di belakangku. Saat ku kau sedang berpegangan dengan seorang yang bukanlah kamu ketahuan asal lagi dengan dirinya sampai kamu ketahuan asal lagi dengan dirinya tempat baikku. Saat ku melihatmu, kau sedang bermesraan dengan seorang yang ku kenal. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya. Teman baikku, kamu ketuaan, gak bisa goyang dengan dirinya. Teman baikku, tapi tak mengapa aku heran karena dirimu cinta tentang aku. Oh, 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 dengan dirinya. Tapi tak mengapa aku tak heran karena dirimu cinta tentang aku. Selamat pagi. Lagunya tadi itu cocok banget. Yang ini barusan. Kamu ketuaan, nggak bisa. Itu buat siapa? Hah? Buat siapa? Buat teman kita pakai kacamata ya? Tuh. Mata Band sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita Mata Band Sini silakan. Ya. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Ini viral lagi nih Mata Band, lagu ketahuan di media sosial. Ya kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar sama teman-teman dari Mata. Seviral apa lagu ketahuan? Jatuh cinta lagi ku jatuh cinta. Geger, geger, geger. Salah satu grup musik Mata Band yang sempat dikabarkan vakum dari panggung musik tanah air, kini kembali muncul berkat lagu mereka yang berjudul Ketahuan. Kembali viral di media sosial. Ya ampun, lagunya enak banget ya. Tapi kenapa Mata Band kini muncul lagi ke media? Emang selama ini kemana aja ya? Apa jangan-jangan karena penggemarnya udah nggak ada lagi ya? Penasaran deh. Yuk kita ngobrol langsung hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.
ketuaan ini tahun berapa sih? Emang lagunya legend ya. 2004 ya? 2000. Maksudnya dibikinnya? Oh bikinnya ya? Dibikinnya apa di... Dibikin ya? Maunya gimana? Maunya terserah aja. Yang enak. Rilis 2007 kalau rilis. Oh, rilisnya 2007 tapi dibikinnya 2004. Ya. Gitu, kurang lebih ya. Tapi aku ngeliat auranya Mas Sunu itu adem gitu ya, enak ya. Amin, amin. Kenapa lagi cari yang adem sekarang? Oh. Sekarang jadi viral lagi di media sosial nih lagu Ketahuan. Banyak yang pakai lagu Ketahuan ini di aplikasi sebagai sound. Itu gimana kalau teman-teman dari Mata ngeliat? Iya. Ya seneng aja ya. Berarti masih ada yang inget sama Mata. Termasuk aku ya kalau show suka nyanyi lagu ini di koplo. Oh gitu. Dan meriah Kayak gimana memang. tuh? Oh kapok. Udah cukup lama berarti 20 tahun kan sejak dibikinnya lagu ini kemudian viral kembali. Happy pasti ya. Dan masih hits sampai Iya, sekarang betul. Masih hits. Ya. Tapi ini jadi pertanyaan kita semua karena kemarin sempat ada kabar bahwa teman-teman Mata ini sempat vakum. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Belasan tahun vakum kini grup Mata kembali viral. Emang berapa lama vakumnya kemarin-kemarin ini? 11 tahun ada kali ya? Ada. 12 tahun? 12. Berapa lama? 11-12 tahun lah. 11-12 tahun. Kenapa vakum? Ngapain aja itu ya 11-12 tahun. Cuman segini aja, 3. Oh enggak, dulu berenam. Dulu berenam. Sekarang sisa 3. Sekarang sisa 4, yang satu lagi ke Cina. Oh, oke. Kenapa? Kok bisa Kenapa? Kok 11 tahun, tahun 12 gitu tahun vakumnya? Itu tuh lumayan gimana lama ceritanya ya? Sebenarnya yang vakum kita berempat ya berlima ya. Sonoma masih Prosesnya masih nyanyi. Kenapa? Yang lain kenapa tuh kok nggak kenapa bisa kok cuman nggak Mas Sunu vakum, doang? nggak main gitu? Apa karena duit? Kalau kita jujur aja terima aja kok. Gak usah kesana kesini tapi. Iya nggak apa-apa. Kalau masalah duit karena kita juga sama ujung-ujungnya duit kok dia. Iya. Iya. Enggak, dulu ada momen lagi belajar ini sih. Ada momen lagi belajar agama ceritanya. Oh, Oh iya. Akhirnya kayaknya kita pengen belajar dulu ya gitu. Jadi keinginan dari masing-masing sebenarnya nggak ada yang oh harus belajar agama nggak juga. Oke, Menarik diri gitu. ketika vakum itu mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi gitu kan. Tapi selain itu apa yang dilakukan? Apakah kalau misalnya dari Sunu kan masih berkarir dengan karya-karyanya, lagu-lagu Islami juga. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh pasti kan ada kerinduan untuk bermusik, apalagi dari musisi gitu. Macam-macam beda-beda ya. Kalau si drummer yang sekarang nggak datang dia lebih fokus ke wedding, dia ngerjain wedding, dia punya dekorasi wedding. Sekarang udah cukup. wah hebat. Kalau stay di showroom mobil sama di properti. Wih, udah kaya berarti ya. Amin. Oke, jadi Kalau passionnya Masnya? musik aja ya. Kalau saya sekarang di dunia foto video. Oh, Kalau Mas Sunu, Produksian. Kalau saya di dunia semuanya diambil. Kalau nggak ada. Maksudnya masih di dunia nyanyi masih, cuman kadang-kadang ngisi-ngisi kekosongan tuh apapun yang jadi duit diambil gitu. Apapun halal yang ya, jadi Mas, duit ya. diambil. Tapi sempat ganti personil nggak sih di saat nama Mata Band ini lagi naik-naiknya? Kalau ganti personil nggak ada sih ya. Itu keluar. Hanya keluar tapi tidak digantikan dengan yang baru. Ya karena mereka juga ya kayak tadi tuh, dia udah punya kesibukan. Yang satu sibuk di kampus ya kalau nggak salah ya dia. Dosen jadi dosen. Yang satu lagi juga punya kesibukan sendiri. Jadi kalau diganti sih enggak ya, cuma keluar satu persatu. Tapi ada perubahan nggak setelah akhirnya comeback seperti sekarang? Perubahannya apa ya? Nggak ada ya. Perubahan sih masih gini. Secara konsep misalnya? Kalau secara konsep, sebenarnya kita udah punya konsep yang dari 2011 kita udah punya konsep yang baru tentang mata sebetulnya waktu itu. Tapi memang mungkin ya kadarullah tidak ya sudah seharusnya begini aja lah gitu. tapi aku Akhirnya, tuh penasaran ya pengen tahu kenapa sih dikasih namanya tuh Mata. kenapa nggak kuping gitu? Tapi matanya double T, mata gitu. Tapi memang mata double T. Tapi memang sebenarnya mata sih. Kenapa? Filosofinya itu satu pandangan berjuta makna. Satu pandangan berjuta makna. Ini kan kita saat ada orang memandang itu, biasanya kita tahu tuh kalau dia tuh orang tuh nggak suka sama kita, benci sama kita, Oh iya? Itu dari atau mata, gitu. ya biasanya dari matanya. Iya. Dan filosofi yang kedua ini dalam kehidupan itu ada baiknya kita tuh memang harus memandang mata itu ke depan gitu. Jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Oh, Dan jangan melihat sebelah mata. betul. Dan banyak sekali lah filosofi yang Dan jangan mata-matai.
Oke. Ya kalau melihat kehidupan tuh memang harus ke depan, ke belakang itu sekali-sekali gitu ya. Betul. Oke, sebagai pelajaran aja Pelajaran diambil hidup, hikmahnya ya. ya. Tapi ini kita dengar kabar bahwa ya semua juga pasti sudah tahu, apalagi fans dari Mata Band kalau mendengar kabar seorang Sunu hijrah untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Boleh diceritain nggak sih prosesnya seperti apa? Betul ke? Jadi yang pasti itu doa dari orang tua yang pasti ya, yang saya rasain. Lalu memang pada sebabnya itu ada orang yang datang kepada saya, ya teman-teman ngajakin Main bola. saya gitu ya, main bola. Ya dia bilang kayak gini, memang kehidupan dunia ini memang akan terus dijalani, hanya saja apa kamu berpikir nggak tentang kehidupan yang selama-lamanya kekal abadi, kehidupan akhirat. Nah di situ mulai kepikiran. Mulai belajar hijrah, alhamdulillah. Nah dari situ ada kepikiran buat ninggalin musik, gitu. Nah jadi memang jauh-jauh dari musik, gitu. Nah lama-lama cuman ada ulama yang ngomong kayak gini, kamu kerja apa katanya? Kalau kemarin-kemarin sih saya masih di musik, saya bilang gitu. Ya udah kamu bagus tuh, terusin aja. Loh kenapa? Ya terusin aja, nanti kamu dakwah di teman-teman musik gitu. Ya akhirnya alhamdulillah beberapa tahun ya udah mending di musik lagi gitu. Oke, butuh berapa lama sih akhirnya memutuskan untuk bermusik kembali? Sempat vakum kalau untuk Sunu secara pribadi ketika akhirnya memutuskan hijrah, kemudian vakum untuk bermusik, kemudian bermusik kembali itu berapa lama diemnya itu? Di religi dulu. Jadi diam, mulai itu ninggalin, kan saya pergi ke Pakistan. Ngapain? Belajar agama juga. Sampai ke Pakistan? Pakistan, belajar agama. Ke Pakistan belajar agama, Wi. Mau ke Pakistan, Wi? Hah? Udah bisa ya? Oke, di Pakistan berapa lama? Kurang lebih 4 bulanan lah. 4 bulan, oke. Lama Bulanan. juga ya. Tapi pasti lumayan. kan otomatis keputusan seperti itu kan berat ya Mas, terutama harus ada respon dari orang-orang terdekat, gimana? Nah itu parahnya saya tuh kayak gitu. Jadi kalau buat kepentingan agama dan akhirnya nanti berdampak kepada keluarga dan lain sebagainya, saya harus ambil keputusan nih. Gitu ya udah saya pergi akhirnya. Ya pulang alhamdulillah ada sedikit membawa bekal lah gitu. Nggak parah kayak dulu lah. Dulu tahu anak band kayak gimana ya mungkin ya. Kayak gimana. Enggak, kita nggak tahu. Nggak tahu. Anak band. Dijabarkan. Bener, sumpah kita nggak tahu. Jadi anak band tuh dulu kerjanya nyanyi. Nyanyi kerjanya. Ngerjanya nyanyi, ngeround kemana-mana gitu Nah, ya. nyanyi gitu. Oke, stigma orang tentang anak Iya. band gitu kurang lebih ya. Nah, alhamdulillah karena ada agama, jadi ada remnya gitu. Mau ngapa-ngapain, Aku mikir madorotnya kayak gimana nanti. Oke. Ya. Tapi pandangan tentang Sunu bahwa akhirnya kembali bermusik dan juga bisa membagikan ilmu agamanya ke teman-teman yang ada di dunia musik, anak-anak band itu satu pandangan positif yang baru, satu pandangan yang baru juga pastinya ya. Tapi kemarin ketika pas bulan puasa ngambil job juga nggak sih kalau buat manggung-manggung gitu? Kalau ada sih diambil, kan memang penghasilan kita tuh dari situ. Dari musik ya. Ya, jadi intinya apapun pekerjaan kita, ya jangan lepas kita tuh dari agama, jangan lepas sholat dan sebagainya. Kalau saya pikir sih kayak gitu, intinya tuh kayak gitu. Ya. Jadi apapun pekerjaannya selama halal dan tidak meninggalkan ibadah itu yang paling penting. Jangan lupa Ya. sholatnya Ya, itu. dan syairnya pun bisa dibagikan bersama dengan teman-teman melalui lirik dan juga ketika bermusik bersama dengan teman-teman band bisa dibagikan. Ada rencana besar ya? apa setelah itu? Setelah pulang dari Pakistan, belajar agama, sekarang kembali ke musik lagi, rencana besar. Sebenarnya kalau buat urusan dunia itu saya nggak muluk-muluk ya, yang penting bisa dijalani aja. Betul. Ya, terus semuanya nerima, maksudnya keluarga semuanya nerima dengan keadaan yang Allah berikan. Itu aja sih yang paling utama gitu. berarti sekarang nyanyi tuh udah bukan terlalu yang ngoyo banget. Jadi Ya. udah aja biasa aja ada show. yang ada gitu, kan. show jalan. Jadi memang cara pikir aja sih yang beda ya, Oke. dulu zaman sekarang. Kayak gini nih, ulama sampaikan Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan ini 2 jalan. Kita mau mengikuti jalan-jalan iblis atau jalan-jalan para nabi. Ya, dan Allah pun akan berikan 2 tempat di akhirat. Dunia 2 jalan, di akhirat juga 2 tempat. Kalau mengikuti jalan-jalan para nabi, nanti dimasukinnya ke surga katanya gitu. Kalau mengikuti jalan iblis, nanti tempatnya di neraka. Oke. Nah sekarang apa yang mau kamu kerjakan di dunia, silahkan kamu kerjakan sesuka kamu. Tapi yang pasti kamu harus yakin bahwasanya kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan manusia ini bukan dalam popularitas, bukan dalam harta kekayaan, ya, bukan dalam pangkat dan jabatan. Tapi kesuksesan manusia ini ya ada dalam agama ketika nanti dia masuk surganya Allah. Itu kesuksesan tertinggi.
Karena kalau ukuran dunia itu nggak akan puas ya. Betul. Udah jadi seorang Dewi Persik yang terkenal ya kan, yang hebat, suaranya bagus apa segala macam. Tapi kan kita suka ngerasa, aduh kayaknya ini kurang deh pencapaiannya. Ya. Ya kan? Kapan Mas mau imamin saya? Maaf ya. Insya Allah nanti di sholat duhur ya. Tapi sebentar ngomong. Boleh kan? Wih, sebentar ini ngomongin soal jadi imam ya. Ini kita penasaran. Imam sholat imam apa? Bukan, karena kemarin tuh ada kabar katanya seorang Sunu tuh lagi dekat sama Umi Pipik katanya. Ini kita bukan artikel yang satu. Oh, ngimamin Umi Pipik. Ini bukan kata kita Umi loh. Dewi nih. Ini bukan kata kami, kata orang. Kita juga dengar berita Mami ini. Dewi Coba ya. kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Sunu vokalis Mata Band sempat dicibir dan digosipkan netizen dekat dengan Umi Pipik. Netizen bilang nikah siri. Gimana tuh? Mas? Silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawab pertanyaan netizen yang sedang pada duduk di bawah itu. Ada apa dengan Umi Pipik? Jadi biar penasaran, cari tahu aja sendiri. Ih, nggak mau. Nggak mau dong, jangan teka-teki silang. Sedekat apa sih sama Umi Pipik? Sedekat apa? Biar penasaran, cari aja sendiri. Nggak, teman, sahabat, atau lebih dari itu. Udah gitu aja. Teman curhat. Jadi sebenarnya memang kalau ngomongin, jadi ada sesuatu yang saya anggap ada ranah privasi, ada yang memang bisa dipublikasikan. Yang saya pikir seperti itu. Oke. Jadi urusan orang mau penasaran, mau kepo apa segala macam. Jadi ya itu bukan urusan saya. Gitu. Oke, buat seorang Sunu ini sangat privasi sekali berarti hubungannya dengan Umi Pipik. Kalau urusan rumah tangga dan sebagainya itu menurut saya privasi ya. Emang ada urusan rumah tangga? Enggak, maksudnya pribadi saya, rumah tangga dan sebagainya itu menurut saya privasi gitu. Sekarang apakah sudah ada yang menemani ada. hari-harinya? Sudah ada. Oh ada, oh iya. Oh ada. Dita, assalamualaikum. Ya nggak jadi deh. Jadi sudah ada pasangan ya? Sudah berapa lama bersama dengan teman hidup yang sekarang? Aduh, saya lupa ngitung ya. Nggak kerasa sih. Waktu jalan terus jadi lupa ngitungnya. Sudah lebih dari 5 tahun? Lebih kayaknya ya. Sudah lebih dari 5 tahun ya. Oke, baik. Tapi kalau buat seorang Sunu sendiri, Umi Pipik di mata... Ini kayak di BAP. Buat seorang Sunu, kan kita tahu sosok Umi Pipik ini sangat luar biasa. Tapi di mata seorang Sunu sebagai pribadi yang menilai Umi Pipik tuh sosoknya seperti apa sih? Baik lah, sosok yang baik. Sosok yang baik. Baik ya. Komunikasi dengan beliau lancar. Ya. Oke, apapun itu. Ya, siapapun saya lancar. Insya Allah dengan di sini juga saya lancar. Oke, apapun itu hubungannya yang pasti kita berharap adalah tentu saja hubungan yang baik sebagai insan manusia ya. Dengan siapapun itu, bukan hanya dengan Umi Pipik. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ada lagu dari Mata Band yang memang hits, bukan hanya lagu yang tadi yang sempat dibawakan, ini juga kita mau kasih lihat yang satu ini. Sobat Ambiar, kita akan menyaksikan satu penampilan spesial dari Mata Band dengan ada yang marah. Oh ada. Dari mana awalnya bisa dekat denganmu cinta. Tak tahu dari mana datangnya ku bisa suka padamu cinta. Sayang, 1000 kali kami sayang, kau sudah ada yang memiliki, ada yang marah. Waktu udah bermata denganmu, ia cemburu, tak dia marah-marah padamu.